Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud dengan NIM 211 D10126. Akan menjelaskan sedikit tapi bermanfaat metode strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidik kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Dan ada beberapa macam-macam metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, dan yang kedua metode pembelajaran diskusi, dan yang ketiga metode latihan. Yang pertama itu metode ceramah, yaitu merupakan cara konvensional dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Dan yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Dan yang ketiga, metode latihan. Metode latihan yaitu metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan dalam kurung soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat atau memanfaatkan sesuatu. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan, rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Dan di sini ada beberapa fungsi tujuan strategi pembelajaran. Fungsi tujuan strategi pembelajaran yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan untuk kerja. Apa sih pengertian metode teknik pembelajaran? Mungkin kalau ada yang mau tanya metode pembelajaran. Metode berperan sebagai rambu-rambu atau pembelajaran sehingga dapat berjalan baik dan sistematis. Metode secara harfiah berarti secara umum. Metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, metode pembelajaran dibagi menjadi 4 fase. Metode pembelajaran bagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan atau tahap penarikan kesimpulan.
Dan yang terakhir, fase penurunan. Fase pendahuluan, yang dimaksud fase pendahuluan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam fase ini, fasilitator dapat melakukan kaji ulang, review terhadap pembahasan. Dan yang kedua, fase pembahasan yang dimaksud untuk melakukan kajian, pembahasan. Pada fase ini, peserta didik mulai dikonsentrasikan perhatiannya kepada pokok materi pembahasan. Dan yang ketiga, fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan dari seluruh hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori yang mendukung. Dan yang terakhir, fase penurunan. Yang dimaksud fase penurunan untuk menentukan konsentrasi peserta didik secara berangsur-angsur. Ketegangan perhatian secara didik terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran akan berakhir. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.